مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali di acara yang sama, yaitu berbagi-bagi ilmu, berbagi-bagi pengalaman dan pengetahuan. Mudah-mudahan bisa terus bisa belajar saya sendiri dan terus bisa berbagi ke teman-teman, ke sahabat-sahabat semuanya. Untuk teman-teman, sahabat-sahabat yang di sana, yang jauh di sana, yang dekat di sini, dari berbagai media, mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tiap langkahnya dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ketika sudah dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala, insya Allah hidupnya akan bahagia, baik dunia maupun akhirat. Nah, untuk pagi ini mengutip Kiai Mbah Maimun Zubair. Beliau dawuhnya begini. Jadi saya menggandrungi beliau. Jadi saya itu suka beliau, senang, cinta beliau. Beliau ulama karismatik yang luar biasa. Beliau wafat di Mekah. Dan mari sebelum mengutip dawuhnya beliau, ini penting kayaknya buat kita. Mari berdoa dulu, kirimi Fatihah dulu beliaunya, Kiai Maimun Zubair, Mbah Mun. Mudah-mudahan beliau diampuni segala dosanya dan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Iya kan. Nah, kata beliau, Mbah Mun itu punya murid yang terkenal sekarang, yaitu Gus Baha. Gus Baha itu santri muridnya beliau yang luar biasa. Gus Bahauddin itu luar biasa. Ini akan mengutip kami dawuhnya Mbah Mun, yaitu sifat yang bisa merusak kita, sifat dunia yang merusak kita. Nah, ini ya. Jadi sifat dunia yang bisa merusak kita. Ini kata Mbah Mun. Yang pertama, menurut Mbah Mun itu satu, nuruti hawa nafsu. Nuruti hawa nafsu itu apa? Yang merusak sifat dunia kita. Menuruti hawa nafsu, itu kata Mbah Mun. Nafsu itu keinginan ya. Ya, nafsu itu keinginan, dan keinginan itu yang membuncah ya yang kalau dalam keterangan itu ya, jadi ada tiga perkara ya, ada tiga perkara yang bila ini dilakukan maka ini akan rusak. Yang pertama yaitu terlalu cinta kepada dunia, harta. Cinta kepada harta. Ini cinta harta, diomongin harta sampai lupa sholat, lupa zakat, lupa puasa.
lupa naik haji. Ini fatal. Cinta harta. Yang nomor 2 adalah cinta jabatan. Jadi banyak kan di luar sana pengen punya jabatan, tapi sampai bayar sekian. Apa yang menghalanginya, rintangan yang dihalangi selalu di berbagai cara, berbagai jalan dilewati. Dan itu tak kenal halal haram. Pokok saya punya jabatan N1, pokok saya punya jadi kepala bagian atau staf, jadi pegawai negeri. Ini jabatan. Banyak menempuhnya dengan cara yang kotor ya, dengan cara yang singkat, bahkan bisa membunuh teman kanan, teman kirinya. Ini ya Allah ya, mudah-mudahan kita ya semua diberikan kekuatan untuk terus bisa lebih hati-hati dalam mengarungi dunia ini. Terus yang nomor 3 ini wanita, perempuan. Kayaknya ada kaitan ini, harta, tahta, wanita. Ini kayaknya ada kaitan. Nah, kalau saya pribadi ini juga curhat kepada sahabat-sahabat teman-teman. Jabatan, harta, wanita. Kalau curhatnya saya itu kayaknya yang lebih sulit itu ketika dekat dengan perempuan. Ini curhat saya ya. Ini bukan keterangan, tapi saya pribadi. Teman-teman sendiri yang di sana bagaimana? Kalau saya itu wanita. Artinya kenapa? Sebaik-baiknya manusia, saya sendirilah mungkin ini jalan yang positif. Tapi ketika mendekati perempuan, lama-lama ini juga akan rusak. Ini perlu hati-hati. Karena wanita itu bagian perkara hal yang bisa merusak kehidupan kita. Itu harta, tahta, wanita. Ya, lebih hati-hati ya. Dan itu tidak mudah. Ya. Jangankan kepada wanita lain, kepada istri saja, sah saja. Kalau tidak bisa berkomunikasi baik, itu juga akan semakin membuat hal yang negatif. Ini ya Allah. Jadi syarat sukses di dunia itu sebenarnya bukan hanya bisa bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa sholat. Bukan itu. Juga bisa bermanfaat kepada orang lain. Kadang ketika walaupun bisa bermanfaat kepada orang lain, kadang manfaat itu kadang tidak bisa dihargai oleh orang lain. Nah, ini juga menguji hati kita. Ya. Jadi kadang saya punya uang 1 juta. Ada orang datang mau pinjam uang. Nah, saya sudah tahu kalau orang datang mau pinjam uang ke saya, sudah tahu kalau pinjam orang itu ke saya pasti tidak bayar. Sedangkan tangan saya megang uang. Nah, ketika tidak dikasih anak orang itu, maka akan merusak pertemanan atau merusak persaudaraan, akan bisa menyinggung kepada orang lain. Kalau dikasih, yuk habis, yuk selesai harta kita, karena nggak mungkin dibayar. Ini juga ujian hati. Jadi hidup ini tiap nafas, tiap langkah. Ini kalau maknanya besar, dan makna itu harus kita hati-hati, harus kita dalami supaya kita tetap sabar. Jadi belum tentu kita ini baik, dan baik ini direspon positif oleh orang lain. Belum tentu. Nah, ketika kita berbuat baik, kita sudah sesuai dengan syariat, tuntunannya agama, tapi masih jelek, masih negatif dari orang lain, ini juga ujian hati yang perlu tetap kita harus bersabar. Pokoknya sabar. Di dalam Al-Quran itu Allah bersama-sama dengan orang yang sabar. Ingin sukses, lakukan dengan 2 cara, sholat dan sabar. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan ya Allah. Itu yang pertama ya. Terus yang nomor 2 adalah katanya Ki Maimun Zubair ya, Mbah Mun itu menganggur ya, menganggur itu
tidak punya pekerjaannya. Itu juga sifat-sifat dunia yang merusak hati kita. Menganggur. Maksudnya menganggur itu ya apa ya? Tidak punya pekerjaan dan tidak mau berusaha. Tidak mau berusaha. Ini. Nah, biasanya ya ketika orang laki-laki ataupun perempuan ketika menganggur itu biasanya lebih banyak ngomongin orang, menfitnah orang. Ya, ngomongin orang, menfitnah orang. Orang yang bekerja diomongin, loh itu kan kerja. Besok itu beli sepeda anyar. Itu kan kerja, besok beli mobil baru. Sedangkan dirinya tidak kerja. Ini Mbah Mun ya. Yang nomor 3 adalah gak punya cita-cita, gak punya keinginan. Ini juga merusak sifat dunia, sifat hati ini. Gak punya cita-cita. Iya pokok makan, minum, kejedek, makan. Tidak punya gairah untuk tetap semangat hidup. Kalau orang nggak punya cita-cita, biasanya lebih banyak ngelamun, terbayang-bayang. Oh, besok saya akan kerja. Oh, besok saya akan beli ini. Besok saya akan beli itu. Nah, ini. Masuk ya? Masuk ya? Nah, jadi hidup ini sebenarnya ya mudah. Tapi kalau tidak dimaknai dengan betul, hidup ini susah, sulit. Pokok hidup ini memang butuh penuh perjuangan. Orang baik belum tentu bisa diterima dengan baik. Ya. Orang jelek, negatif, juga ada yang bisa menerimanya dengan yang positif. Nah, ini ya. Jadi kita itu memang ujian hati itu tidak ada henti-hentinya. Kadang kita punya anak, punya istri. Istri sudah dipenuhi. Nah, mungkin laki-lakinya, suaminya sudah tidak selingkuh, tidak beristri 2. Uang cukup, belanjanya cukup, dikasih uang per bulan, tiap bulan dibeli, difasilitasi apa kebutuhan. Tapi kadang-kadang istri masih muring-muring, masih marah-marah. Hanya urusan rumah tidak bersih. Kadang-kadang hanya urusan anak rewel, marah-marah sudah tidak selesai setengah jam, tidak selesai 1 jam. Nah, kenapa ini kok begini? Kenapa kok begitu? Inilah yang dimaksud dengan ujian kita, ujian hati. Makanya hidup ini memang butuh kesabaran. Dan mohon maaf, saya pun juga belajar untuk terus bersabar. Ya, saya pun juga terus untuk bisa belajar. Karena bolehlah kalau ini ya bahasa tasawufnya begini, bolehlah saya dihina boleh saya dicaci, diginikan. Sudah, itu kan cuma manusia yang percaya. Tidak cocok ke manusia, ya sudah, karena memang manusia itu memang tidak mungkin 100% cocok, termasuk ke istri saya, ke istri kita 100% tidak mungkin cocok. Ya, kenapa? Karena memang beda, suami laki-laki dan perempuan, beda misi, beda tujuan, beda profil, pasti berbeda. Ya. Cuma perbedaan ini kita berusaha untuk terus bisa saling mengisi dan saling menyempurnakan. Yang penting di mata Allah atau sesuai dengan syariat kita itu tidak jauh kesalahan kita. Urusan kita baik, buruk, dunia, surga, neraka, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita layak untuk terus berjuang sampai kepada titik akhir dan hayat kita. Kadang Allah biasanya tidak menilai seorang itu dari hasil, tapi yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala itu dari proses kita, sekuat apa kita berproses dan seistiqomah apa kita berproses. Contohnya Nabi siapa? Nabi Nuh. Nabi Nuh itu berjuang kepada umatnya itu selama 1000 tahun, 100 tahun. Ya. Nabi Nuh itu berjuang 100 tahun. Nabi Nuh itu berjuang selama 100 tahun. Itu dapat orang 11 orang. Bandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Tapi hebatnya Nabi Nuh itu dapat julukan ulul azmi. Ya, dapat julukan ulul azmi,
ulul azmi itu apa? Ulul azmi itu nabi, ada 5 nabi yang masuk ulul azmi, dan nabi sebanyak 5 itu dapat julukan ulul azmi. Siapa saja? Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, terus Nabi Nuh, Nabi siapa lagi? Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim. Ya, itu ada 5 itu masuk ulul azmi. Nabi Ibrahim karena beliau sabar dibakar oleh Raja Namrud. Nabi Nuh menghadapi umatnya 100 tahun dapat 11 orang, sabar. Ya, padahal hasilnya tidak seberapa, tapi masuk ulul azmi. Berarti Allah menilai prosesnya. Terus Nabi Muhammad dari kandungan sudah meninggal bapaknya, umur 6 tahun meninggal ibunya, wafat ibunya, ini wafat pamannya, ya ini jadi anak yatim, ini juga perlu kesabaran. Sedangkan siapa lagi? Nabi Isa ya dibunuh oleh orang-orang kafir, ya Allah ya. Masuk ya. Jadi yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah prosesnya, bukan semua dinilai oleh hasilnya. Ini kadang-kadang ya Allah ya, pokoknya ruwet ya, hidup ini susah, sulit, tapi kalau dimaknai dengan positif, semuanya akan dapat ternilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saya sendiri ini mudah-mudahan bisa bersabar menghadapi rumah tangga kehidupan, menghadapi istri saya, menghadapi keluarga saya, menghadapi teman-teman sahabat-sahabat yang dekat saya yang tidak sesuai dengan harapan, dan mudah-mudahan semuanya terus bisa bersabar sambil kita bersujud kepada Allah. Sekali lagi, hidup satu kali, harus kita banyak manfaatnya kepada orang lain, kepada saya. Amin. Itu saja sudah yang bisa kami sampaikan untuk pagi ini, mudah-mudahan manfaat ya. Salam sehat, salam sukses semuanya, mudah-mudahan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.